Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 25 es dan api itu sama, memasak. Kultivasi awal Rong Nianbing berpusat pada es dan api dan mengubah atribut lainnya. Oleh karena itu, kedua pisau ajaib ini adalah inti dari dirinya. Bisikan angin kebebasan, Aotian Dao. Cahaya biru pisau itu berkedip-kedip, dan angin bebas berirama, dengan lapisan cahaya dan bayangan, dikombinasikan dengan kecepatan tinggi yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Aotian Dao datang ke pagi hari. Di samping Ludao, cahaya cian dan merah dan biru bergema satu sama lain. Melodi kebangkitan bumi, pisau umur panjang. Nafas yang tebal keluar, kuning tua seperti stabilitas bumi, pisau umur panjang melayang, dan api yang menghasilkan bumi, berhenti di samping pisau Zhengyang. 6 tenda mekanik ilahi, pisau Suanji. Pisau dapur khusus heksagonal Suanji menyala. Pisau itu hampir berpindah ke sisi pisau umur panjang, memancarkan cahaya perak, beralih antara ilusi dan kenyataan. 7 dewa di antara pisau, itu adalah atribut spasial. Fajar yang menembus langit dan bumi, Sein Yao Dao. Kemegahan emas tiba di kehampaan dengan nafas cahaya, dan berhenti dengan damai di sebelah Aotian Dao. Kebalikan dari cahaya mencapai sisi lain hampir di saat berikutnya. Kutukan neraka abadi, Devourer Knife. Gelap seperti tinta Devourer Knife, penuh dengan bau kematian, semuanya mandek dalam sekejap, dan itu menjadi dalam dan tertekan dalam sekejap. 7 pisau dapur dan 7 pisau ajaib berjejer di depan tubuh Rong Nianbing. Yang lebih aneh lagi adalah di semua meja di sekitar, bahan yang telah disiapkan Rong Nianbing sebelumnya ada di 7 pisau ajaib ini. Di depannya, ada sorakan otomatis dan ritme yang teratur. Rong Nianbing tertawa dan mengerang keras, juru masak ajaib memasak rasa yang enak, dan es serta api merebus hidangan dalam oven yang sama. Dapur ajaib memiliki 7 bilah, masing-masing dengan kecerdasan, dan didedikasikan untuk memperbaiki kelezatannya. Para istri, yang lezat ada di sini. Dalam sekejap, es dan api memiliki asal yang sama, 7 bilahnya berguling, dan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul satu persatu. Ini adalah Ice Fire Magic Chef, dia akan selalu menjadi juru masak terbaik. Baju besi emas telah dilepas, nafas Lei Xiang juga kehilangan kesombongan itu, dan menjadi sangat lembut. Bahkan 5 raja dewa lainnya yang berada dalam formasi menenangkan sebelumnya belum pernah melihat dewa yang begitu gila. Tanpa armor dewa gila, dia tampak seperti pria muda yang tinggi dan lembut. Dalam banyak kasus, kegilaan dan harga dirinya hanya di depan musuh. Ketika dia kembali ke rumah, kembali ke alam dewa, semuanya menjadi berbeda. Alam dewa-dewa gila tampak agak kosong, dan tidak seperti ini sekali. Dia masih ingat dengan jelas pertempuran awal, tabrakan di saat-saat terakhir, dialah yang memimpin alam dewa menuju kemenangan. Namun, dengan munculnya turbulensi ruang dan waktu, segalanya menjadi berbeda. Untuk menahan gejolak ruang dan waktu, dia menyaksikan setiap dewa memtitah dan mengorbankan dirinya, dan sepenuhnya mengintegrasikan kekuatannya ke dalam dewa, bahkan jika tempat dewa menghilang. Pada saat itu, kemarahannya terhadap beberapa dewa telah lama hilang, ketika semua orang hanya memiliki satu tujuan yang sama, untuk melindungi para dewa. Segala sesuatu yang lain menjadi kurang penting. Pada akhirnya, titah para dewa yang selamat dari para dewa kurang dari 1 dari 10. Dan pada saat itu, dia menjadi raja dewa yang baru. Karena dia adalah eksistensi yang paling mungkin untuk memimpin alam dewa kembali ke jalurnya. Sejak saat itu, alam dewa tempat dia berada juga berganti nama menjadi alam dewa-dewa gila. Atas namanya, tidak banyak pembangkit tenaga yang tersisa, tetapi mereka semua telah mengalami malapetaka, jadi mereka bersatu. Bagi mereka, Lei Xiang melakukan segala upaya untuk menjaga alam dewa, dan terus-menerus membuat dirinya lebih kuat. Dengan restu dari alam dewa ini, baju besi dewa gila miliknya akhirnya menjadi artefak super. Juga biarkan dia berdiri di posisi yang lebih tinggi di antara 6 raja besar. Meskipun formasi konsentrasi dipertahankan bersama oleh 6 raja besar, mereka tidak sepenuhnya memahami situasi dewa masing-masing. Sama seperti Lei Xiang tidak akan pernah membiarkan orang lain tahu, pada kenyataannya, alam dewa-dewa gila pasti akan lebih bobrok daripada yang dipikirkan orang lain. Hampir semuanya didukung olehnya sendiri. Tanggung jawab yang diembannya sangat besar. Senyuman muncul, dan Lei Xiang tiba-tiba meraih tangannya ke dalam kehampaan. Tiba-tiba,
Tubuh lembut dipeluk dari kehampaan olehnya, dan dipeluk ke dalam pelukannya. Mo Yue, kamu lucu lagi. Rambut hitam, tubuh langsing, wajah cantik, dan sentuhan niat jahat. Ini Mo Yue. Mo Yue adalah wanita pertama Lei Xiang dan salah satu dari 4 istrinya. Dia selalu bisa membangkitkan keinginannya dengan berbagai cara, mungkin inilah alasan mengapa penyihir itu lahir. Karena dia pernah menjadi putri dari klan iblis, dengan darah paling murni dari malaikat jatuh. 3. Mo Yue terkekeh, mengapa aku mengacau? Bukankah ini akan mengejutkanmu? Lei Xiang mencium bibir merahnya, tubuhnya tidak bisa menahan perasaan sedikit panas. Mo Yue segera merasakan perbedaan antara dia dan tersenyum. Jangan membuat masalah, Ziyan dan Zi Sui akan segera datang. Jangan membuat masalah. Lei Xiang terkekeh, apa yang mereka takutkan datang ke sini? Mereka semua adalah pasangan tua dan istri adalah masalah besar dan mereka akan tidur bersama. Mo Yue tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sama sekali tidak khawatir tentang pertempuran para dewa. Lei Xiang berkata dengan acuh tak acuh, apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak peduli siapa dalang pada akhirnya, itu bukan aku. Aku tidak pernah berpikir untuk memimpin apapun. Aku hanya ingin mengeluarkan dewa. Dan, dengan milikku, kekuatan, tidak peduli siapa yang memimpin, saya akan tetap menjadi andalan seluruh alam dewa, bahkan alam dewa yang baru. Oleh karena itu, saya tidak pernah khawatir, tetapi saya tidak akan pernah kalah, lakukan yang terbaik. Mo Yue tersenyum, apa yang menurutmu terpisah? Lei Xiang menghela nafas, semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin baik. Alam Dewa Douluo yang baru sangat kuat secara keseluruhan. Ini sebenarnya hal yang baik. Seagot itu juga memiliki artefak super, dan kekuatannya tidak lemah. Melalui interaksi para dewa, kita semua bisa saya merasa dewa laut ini sama sekali tidak biasa, dan sangat mirip dengan kekuatan Longbow. Oleh karena itu, saya tidak terlalu mengkhawatirkan dia. Yang saya khawatirkan adalah tindakan terakhirnya. Meski perhitungannya sudah sangat akurat. Namun, di lubang hitam tidak ada yang tahu persis perubahan apa yang akan terjadi, jadi semakin cepat diselesaikan, semakin baik. Mo Yue mengangguk, ya. Namun, kedatangan alam Dewa Douluo juga merupakan hal yang baik. Setidaknya itu membuat peluang sukses sedikit lebih besar. Lei Xiang berkata, saya harap begitu. Melalui pertempuran para dewa ini, bagus juga untuk melihat bagaimana kekuatan alam Dewa Douluo ini. Saya sangat terkejut mengatakan bahwa Tang San memiliki kepercayaan diri untuk menjadi dewa kekuatan alam melawan 6 alam dewa besar kita. Bahkan jika alam dewanya relatif kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan 6 alam dewa besar kita. Pada tingkat kita, dukungan dari alam dewa di belakang sangat penting. Saya rasa dia tidak punya peluang. Tidak bisa sembarangan. Pada saat ini, 2 kelompok cahaya dan bayangan turun dari langit dan muncul di samping Lei Xiang dan Mo Yue. Solen 3.5 Chapter 26 Chapter 26 Ziyan, Mo Yue. Wanita yang berbicara adalah wanita anggun dengan rambut ungu panjang dan sedikit rasa dingin di antara alisnya, itu adalah Ziyan. Dibandingkan dengan dia, Zixue terlihat lebih feminim, berdiri di belakang adiknya, hanya menatap Lei Xiang sambil tersenyum. Ziyan berkata, karena mereka telah melamarnya, mereka tidak akan ragu sama sekali. Mari kita tangani dengan hati-hati. Namun, bagaimanapun, Anda harus melindungi diri Anda sendiri terlebih dahulu. Lei Xiang berkata, jangan khawatir, dalam hal pertahanan, saya harus menjadi yang terkuat di antara semua orang. Jadi, saya sama sekali tidak khawatir tentang ini. Selain itu, saya tidak akan kalah. Dalam hal melawan keinginan, saya tidak pernah meyakinkan siapapun. Ziyan mengangguk dan berkata, tentu saja kami percaya padamu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak. Mereka semua baik-baik saja. Saudari Bai merawat mereka. Kami semua akan berada di rumah menunggu kabar baikmu. Cahaya di mata Lei Xiang berkedip-kedip, dan dia menghela nafas. Kakak Tiramandis mengorbankan dirinya di saat-saat terakhir dan menyelamatkan alam dewa. Beri aku posisi Raja Dewa. Tidak peduli apa, aku akan mengembalikan alam dewa. Lord Bapak sudah lama menghilang. Aku tidak tahu di mana dia. Mo Yue berkata, bukankah kita sudah menebak? Dewa Bapa mungkin adalah Raja Dewa dari bintang dewa tertentu. Jika turbulensi waktu dan ruang datang, Dewa Bapa dapat datang untuk menyelamatkan kita, jika tidak, kita tidak akan korbannya begitu banyak. Alam dewa hampir runtuh. Lei Xiang mengerutkan kening, alam semesta telah berubah. Mungkin ini awalnya adalah senjata bencana. Alam dewa kita di sini hanyalah sebagian kecil dari bencana.
Saya selalu percaya bahwa alam semesta itu sendiri adalah tubuh kehidupan yang besar, dan dalam tubuh kehidupan ini di antara mereka, sekali ada terlalu banyak makhluk tingkat tinggi dan mungkin untuk berevolusi ke tingkat itu, alam semesta akan mengalami pembersihan besar-besaran. Dan dewa kita adalah makhluk tingkat tinggi. Itulah mengapa kita demikian melawan. Aku bahkan merasa bahwa bahkan seadanya saja belum tentu aman. Lagi pula, di alam semesta yang begitu luas, tidak ada yang bisa melawan seluruh alam semesta dengan kekuatannya sendiri. Zisue berkata dengan heran, tidak. Kalau begitu, apakah kita akan? Lei Xiang tersenyum dan berkata, meskipun saya memiliki beberapa teori konspirasi, yang lebih saya yakini adalah bahwa manusia akan menaklukkan langit. Jika memungkinkan, pengejaran masa depan saya adalah pergi ke tingkat yang lebih tinggi dan melihat ke tingkat itu. Ketika saatnya tiba, mungkin kita benar-benar akan melakukannya. Saya bisa melihat sesuatu, oleh karena itu, saya setuju dengan fusi para dewa, sehingga seluruh dewa akan berubah, dengan begitu banyak level Raja Dewa, bahkan dewa normal tidak lebih dari itu. Beri kami waktu yang cukup, kami mungkin dapat berkembang ke tingkat dewa. Pada saat itu, semua orang akan disublimasikan, kami akan dapat melihat lebih banyak hal. Tentu saja, semuanya, premisnya adalah ini tentang keluar dari kuburan para dewa, lubang hitam. Ziyan berjalan ke samping Lei Xiang dan merangkul lengannya, bagi kami, ini tidak penting, yang penting ada bersamamu, selama kita bersama, kemanapun kamu pergi, kita akan pergi. Apapun yang Anda inginkan, biarkan saja. Kami selalu mendukung Anda. Ada kedamaian dalam formasi konsentrasi, alam Dewa Douluo mandek pada posisi yang dekat dengan pusat formasi konsentrasi, memancarkan sinar cahaya, yang akan memisahkan beberapa energi dari waktu ke waktu untuk melengkapi formasi yang diberikan. Karena itu ada di sini, selalu ada harga yang harus dibayar, dan itu akan terjadi sebelum akhir pertempuran para dewa. 7 alam dewa, sinar cahaya memancarkan kecemerlangan, yang paling mencolok masih bukanlah alam Dewa Douluo, tetapi alam dewa bekas luka bintang kecepatan udara dari era teknologi tinggi. 3 keberadaan seperti planet ungu hitam terus berputar, memancarkan cahaya redup. Ruang dalam di dalamnya seperti lubang hitam kecil, melahap semua yang ada di sekitarnya. Di antara para dewa yang tampak seperti planet, ada juga tanda langit dengan baju besi dilepas, dan di depan layar cahaya besar, bagian dari rumus perhitungan terus-menerus disuntikkan ke dalamnya. Seluruh tirai cahaya dibentuk oleh energi, atau kekuatan ilahi. Tetapi jika dewa lain datang ke sini, mereka akan menemukan bahwa alam dewa Sky Speed Star Scar tempat Tianhen berada penuh dengan modernitas. Di samping Tianhen, ada orang lain yang berdiri. Nafas lembut kehidupan mengelilinginya yang lembut seperti air. Tianhen menoleh untuk melihat ke arahnya, dan berkata, bagaimana? Tidak ada kesalahan dalam input data saya, kan? Dia yang bertanggung jawab atas penghitungan, dan wanita di sebelahnya bertanggung jawab untuk memeriksa kalkulasi untuknya. Ya, pada dasarnya akurat. Situasinya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Sungguh mengasyikkan. Tianhen tersenyum pahit, planet yang baik telah dikompresi menjadi tubuh energi, yang mereka sebut alam dewa. Hei, akhirnya ada kesempatan. Lily tersenyum dan berkata, kita sudah beruntung. Apakah kamu lupa? Ketika kita pertama kali datang, berapa banyak dewa yang kita lihat ditelan dalam lubang hitam? Dibandingkan dengan alam dewa lainnya, kita adalah yang paling berbeda. Faktanya, tempat kita di sini bukanlah alam dewa sama sekali, tetapi sublimasi dari dunia manusia. Atau, dalam arti tertentu, hampir tidak dapat dianggap sebagai alam dewa. Namun, kita memiliki 3 ras kegelapan. Dari segi kuantitas, kita mungkin adalah yang paling banyak di antara semua dewa. Tianhen berkata, tapi ada terlalu sedikit orang dengan tingkat kehidupan yang tinggi, jadi kami sangat kekurangan pembantu. Kedatangan alam Dewa Douluo kali ini benar-benar hadiah di salju. Saya tidak percaya dengan hasil perhitungan ini, awalnya saya mengira dengan partisipasi mereka, peluang sukses akan meningkat paling banyak hingga 50%. Tanpa diduga, melalui analisis intensitas energi mereka, digabungkan dengan seluruh rencana kami, sebenarnya persentase poin lebih tinggi. Dengan peluang 60%, itu sudah layak dipertaruhkan. Lily mengangguk, jadi, ini hal yang bagus. Kenapa masih harus melawan dewa? Tianhen tersenyum dan berkata, ini juga yang dimaksud Big Longbow. Faktanya, yang paling penting adalah untuk lebih memahami satu sama lain. Tidak ada yang lebih mudah untuk memahami satu sama lain selain bertarung dengan semua kekuatanmu. Faktanya, 6 alam dewa kita adalah satu sama lain. Pemahaman di antara mereka juga tidak cukup.
Saya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk saling mengenal secara mendalam, dan ketika rencana diimplementasikan, saya bisa menghindari kesalahan. Lily berkata, saya harap semua orang berpikir seperti Anda. Hanya saja tidak ada wasit pada level Anda. Pusat alam dewa dapat melindungi Anda sampai batas tertentu, tetapi itu tidak mutlak. Jadi, Anda tidak bisa melakukannya dengan keras. Jika Anda dalam bahaya, Anda harus kembali secepatnya. Pernah dengar? Tianhen tertawa dan memeluk pinggangnya yang ramping, kapan liliku menjadi begitu kuat? Dalam hatiku, kamu selalu menjadi orang suci. Bai He berkata dengan lembut, Tianhen, aku tidak bercanda denganmu. Keamanan lebih penting dari apapun. Ayo pergi, istirahat dulu. Sambil berkata, telapak tangannya sudah bersandar ke baju Lily. Hei, kenapa kamu begitu buruk? Jangan. Hasil perhitungan yang bagus, bukankah kita harus merayakannya? Lily menepis tangannya dengan marah, apakah kamu merayakan? Kenapa tidak? Ngomong-ngomong, busur Dewa Iblis yang aku bangun kembali juga telah selesai. Meskipun semua armor Dewa Iblis ditambah senjata hampir tidak bisa dianggap sebagai senjata super divine, itu sudah cukup. Aku tidak tahu di mana realm Dewa Douluo berada. Apakah ada orang yang pandai dalam serangan jarak jauh? Lily tidak terlalu peduli dengan pertempuran para dewa ini. Dalam arti tertentu, ini hanya permainan untuk kita. Solen 3.5 chapter 27 saya pasti akan menjadi lebih baik. Kakak San. Kepala Xiao Wu tergeletak di kaki Tang San, matanya terpejam, wajahnya yang cantik masih pucat. Tang San menyisir rambut panjangnya dengan susah payah, dia sangat suka dia menyentuh rambutnya, dan dia akan sangat puas setiap kali ini terjadi. Kakak ketiga, jangan khawatir, aku pasti akan tinggal bersamamu. Aku pasti akan menjadi lebih baik. Xiao Wu mengusap kakinya dan berkata sambil tersenyum manis. Dia selalu melakukan ini dan tidak ingin dia khawatir. Tang San menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, aku pasti akan menyembuhkanmu. Xiao Wu, jangan khawatir. Setelah pertempuran para dewa ini, kita bisa meninggalkan lubang hitam setelah kita mendapatkan kendali utama. Kami akan pergi dan mencari putra kami. Setelah kami menemukan putranya, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Xiao Wu mengangguk, kita pasti akan menemukan keluarga putra kita bersama. Tang San tersenyum dan berkata, Xiao Wu, tahukah kamu? Ada semacam kekuatan di dunia ini. Bahkan para dewa tidak dapat menjelaskan keberadaannya. Itu adalah kekuatan yang paling kuat di dunia ini. Jenis energi ini pasti dapat menyembuhkan. Baik untuk penyakitmu. Xiao Wu menatapnya dengan heran, apa itu? Tang San berkata, itu adalah cinta. Itu adalah kekuatan cinta. Meskipun anakku telah meninggalkan kita untuk sementara, aku telah mengatur segalanya untuknya di benua Douluo. Dan ada aku dan Wutong di sampingmu. Kami sangat mencintaimu, bagi kami, kamu pasti tidak ada hubungannya. Kamu tahu aku, jika kamu pergi, aku akan menemanimu, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Dimanapun kamu berada, aku akan menemanimu di mana. 1. Seluruh tubuh Xiao Wu bergetar, dan tentu saja dia bisa mendengar tekad dalam kata-kata Tang San. Pada saat ini, seluruh tubuh Tang San terguncang tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba berubah. Xiao Wu melihat pola emas berkilau di dahi Tang San, persis seperti yang terlihat dari seagot trident. Mata Tang San benar-benar berubah menjadi emas saat ini, melihat ke satu arah, ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat serius. 3 bersaudara, ada apa? Xiao Wu bertanya dengan penuh semangat. Sejak datang ke alam dewa, kecuali pertempuran itu, dia belum pernah melihat Tang San menunjukkan ekspresi seperti itu. Dalam kehikmatan itu, masih ada kekhawatiran. Itu suara Wulin. Dia memanggil ayah dan ibunya. Tingkat energinya akhirnya mencapai tingkat bisa berkomunikasi denganku, dan benih yang tertinggal padanya telah menyelesaikan koneksi. Tidak, sepertinya dia telah mendapatkan Hanhai Universe Crystal, koneksi dengan kristal sebagai medianya. Xiao Wu, tunggu, biarkan aku melihat dengan jelas. Xiao Wu juga duduk dengan cepat pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kecemasan karena alam dewa tersapu oleh aliran waktu dan ruang yang bergolak. Ini adalah pertama kalinya dia menerima berita tentang putranya. Bagaimana dia bisa membuatnya tidak tertarik? Cahaya di mata Tang San terus berkedip, menunjukkan fluktuasi kekerasan kesadaran Lord. Xiao Wu bahkan bisa merasakan bahwa energi dari pusat alam dewa sedang dimobilisasi oleh Tang San. Seluruh alam dewa Douluo memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar pada saat ini.
Di bawah penghalang lubang hitam, sangat sulit untuk mengirimkan informasi. Tetapi mengandalkan senjata dewa yang tersisa di alam dewa Douluo dan hubungan darah antara ayah dan anak, Tang San sudah putus asa saat ini ketika putranya berada dalam krisis besar. Dewa Cahaya Long Gongwei, yang sedang duduk bersila di depan pusat para dewa, tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia menghubungi dunia luar. Siapa? Mu Zimo, yang duduk di sebelahnya, bertanya dengan bingung. Tang San, seagot Tang San. Dia mampu memobilisasi kekuatan pusat alam dewa untuk melewati lubang hitam untuk menghubungi dunia luar. Seharusnya untuk menghubungi dunia aslinya. Tampaknya kekuatan mereka perlu dievaluasi ulang. Alam dewa kematian yang baik hati. Bagaimana mungkin mereka menghubungi dunia luar? Di dalam lubang hitam, bahkan kesadaran dewa akan dilemahkan dengan keras. Apakah dia begitu termakan? Apakah dia tidak takut dengan perang para dewa selanjutnya? Lebih penting lagi, bagaimana dia bisa memiliki ini kesadaran yang kuat? Ya, kami tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Jika dia bisa, apakah kita juga? Xuan Yue berkata sedikit bersemangat. Sejak dia memberitahu Ah Dai tentang situasi di alam dewa pada saat itu, emosi Ah Dai telah mengalami trans selama 2 hari ini. Pada saat ini, situasi seperti itu tiba-tiba muncul, bukankah itu berarti mereka mungkin juga terhubung ke dunia bawah dan Pluto? Duan berdiri dengan penuh semangat, mondar-mandir, dan pada saat yang sama kesadaran sucinya terus memindai situasi di formasi Dingsen dan alam dewa Douluo. Tidak hanya Ahdam dan Long Bo Mai, termasuk Lei Xiang, Ye Yinzu, Tian Hen, Hai Long, dan para dewa tingkat pertama dan lebih tinggi di alam dewa Douluo dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam kesadaran Dewa Tang San. Saat ini, Tang San tidak bisa mengurus ini sama sekali. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari memecahkan keselamatan putranya. Xiao Wu menunggu dengan cemas, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak boleh mengganggu Tang San saat ini, jika tidak, itu mungkin berbahaya. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menunggu dan menunggu hasil Tang San. Seiring waktu berlalu, cahaya di mata Tang San selalu berkedip. Akhirnya, suaranya mulai berdering. Lingkaran emas yang agak ilusi tiba-tiba muncul dari tengah alis Tang San di tempat tidurnya dan Xiao Wu. Anak-anak. Tang San memanggil dengan lembut. Sesosok muncul di ruang emas, sosok yang agak ilusi, tetapi bisa dilihat secara garis besar. Itu adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Meskipun sedikit kabur, itu tetap tidak memengaruhi pandangannya. Tampan. Ketika Xiao Wu melihat sosok ilusi ini, dia langsung menangis, "Nak, anakku. Wulin sudah sebesar ini, dia sudah sebesar ini." Tidak perlu mengidentifikasinya sama sekali, tetapi dari aura yang menjulang di tirai cahaya, dia dapat melihat bahwa ini adalah anaknya sendiri, putranya, dia dan Tang San, yang harus ditinggalkan di benua Douluo. Putra Tang Wulin. Itu juga penyebab dan akibat dari mimpinya yang masih ada, yang menyebabkan kelemahan fisik. Tang Wulin terlihat sangat buruk saat ini, napasnya sangat tidak stabil, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak jauh di dalam hatinya, matanya merah, dan seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan runtuh. Cahaya keemasan tiba-tiba menjadi terang di depannya, dan sesosok tubuh perlahan-lahan keluar dari cahaya keemasan. Cahaya dan bayangan keemasan itu seperti mimpi, tetapi sosok itu sangat familiar. "Oh Tang," suara Tang Wulin sedikit serak. Di dunia ilusi ini, seluruh dirinya sepertinya sangat dipengaruhi oleh roh. Apa yang muncul di depannya adalah cahaya dan bayangan yang telah diubah Tang San. Tang San di mata Tang Wulin terlihat sedikit lebih muda dari Tang Tua, di memori masa lalu, dengan baju besi emas di tubuhnya, rambut biru panjang tersebar di belakangnya, hanya 2 helai di dada dan di dahinya mengenakan helm trisula emas dengan batu permata cerah di tengahnya, di tangan kanannya, dia memegang trisula emas yang tampaknya melambangkan keagungan yang tak terbatas. Solen 3.5 Chapter 28 Aku Ayahmu. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi langit berbintang gelap, yang berbeda dari aula emas di masa lalu. Wajahnya lembut dan tenang, tetapi matanya yang biru jernih tampak seperti laut biru dan langit berbintang yang tak berujung, tanpa akhir terlihat. Tang Tua. Tang Wulin tercengang. Jika bukan karena Tang Tua di depannya yang terlihat terlalu berbeda dari sebelumnya dan memengaruhi suasana hatinya, dia mungkin meledak dalam kesedihan batinnya. "Kamu harus memanggilku ayah." Trisula emas Tang San berdiri tegak, matanya menatapnya dengan lembut. "Ayah." Tang Wulin tertegun. Nama ini hanya membuatnya kehilangan dan kesakitan yang tak ada habisnya. "Ya, saya ayahmu."
Seperti yang dikatakan Tang Cuinan, Anda memiliki orang tua kandung. Seperti yang dikatakan suami dan istri mereka enggan melahirkan Anda, dan kami juga enggan melahirkan Anda. Betapa tidak berdayanya membiarkan kami harus menjauh. Kami harus menahanmu. Emosi Tang Wulin yang hampir runtuh dipengaruhi oleh keterkejutan yang tiba-tiba ini, dan menjadi sedikit tidak teratur. Ayah. Tang San menghela nafas pelan, aku jamin mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan benar-benar mati. Meskipun ini akan membayar harga yang mahal, dan bahkan membuat kami untuk sementara kehilangan semua kontak denganmu, ayah dan ibu tidak bisa menonton. Anda sangat sedih. Saya jamin mereka tidak akan mati. Saya akan mengambil mereka. Biarkan mereka hidup di dunia lain, dan sekarang Anda harus mengingat semua yang saya katakan, karena, bahwa mereka dan saya harga berada di sini adalah bahwa saya tidak dapat lagi menjaga di sisi Anda. Saya hanya bisa menunggu Anda datang kepada kami. Tang Wulin tenang, ketika Tang Tua, di depannya mengatakan bahwa mereka tidak akan mati, hatinya dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Lin Lin, tahukah kamu, saat aku memilikimu dan kakakmu, ayah akan selalu bangga dengan semua usahanya di masa lalu. Karena semua usahaku bisa membuatmu menyebut-nyebut ayahmu. Merasa bangga. Pada titik ini, Tang San, yang berdiri tidak jauh di depan Tang Wulin, tiba-tiba menjadi lembab. Hanya jauh di lubuk hatinya sendiri dia dapat memahami betapa banyak kesulitan dan rasa sakit yang dia dan Xiao memiliki dalam kata-kata ini. Namaku bukan Tang Tua. Tang Tua adalah sinar gangguan bagiku, tetap di sisimu untuk membantumu dan membantumu, sehingga kamu bisa tumbuh dengan lancar, dan selalu melindungimu. Sekarang, ketika kamu dewasa, saya akhirnya bisa menghubungi Anda melalui sampul Han Hai Kian Kun. Panggilan saya terganggu, dan akhirnya saya bisa merasakan kehadiran Anda. Tahukah Anda, betapa bahagianya saya dan ibu Anda pada hari itu? Sekarang, beritahu Anda siapa ayah kandung Anda. Namaku Tang San. 1. Pendiri Sekte Tang, Tang San. Tang San, salah satu dari 5 Raja Dewa dari Komite Alam Dewa. Dewa Laut Tang San. Asyura Dewa Tang San. Aku ayahmu, Tang San. 2 kata sederhana itu menghantam hati Tang Wulin seperti palu yang berat saat ini. Dia menatapnya dengan baju besi emas yang sangat indah di depannya dengan tercengang, dan melihat ke depannya seperti dewa. Tidak, dia pada awalnya adalah dewa. Melihat jejak kebanggaan di matanya, setiap kalimat di depannya bergema di benaknya. Tang San. Dia adalah Tang San, leluhur dari Sekte Tang dan pendiri Sekte Tang. Dia adalah saksi untuk menjadi dewa. Dialah yang memimpin 2 kerajaan Tiandou dan Xingluo untuk menggulingkan kuil Wuhun, dan dialah yang menciptakan Sekte Tang yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Dialah yang memimpin generasi pertama Shrek Seven Devils dan menciptakan prestasi gemilang Akademi Shrek. Tetapi pada saat ini, itu dia, berdiri di depannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah ayahnya dan namanya adalah Tang San. Tidak peduli betapa sulitnya itu benar. Aku memberikan namamu, dan nama ibumu adalah Xiao Wu. Namamu Tang Wulin, yang berarti unicorn kecil Tang San dan Xiao Wu. Kamu punya satu lagi, kakakmu, disebut Tang Wutong, berarti burung phoenix kecil dari Tang San dan Xiao Wu. Keluarga kami berempat seharusnya hidup bahagia di alam dewa. Tapi bencana menyebabkan kami berpisah. Alam dewa, tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu ke tempat yang jauh. Kami hampir menghabiskan segalanya, dan bahkan mengorbankan 2 Raja Dewa untuk menjaga agar para dewa tidak dihancurkan. Selama proses itu, Raja Naga Emas, yang disegel di kedalaman alam dewa, melepaskan diri dari segel, menghancurkan alam dewa, dan mencoba untuk menghancurkan segalanya. Kami mencoba yang terbaik untuk menekannya, tetapi itu menempatkan dirinya dengan hina sebelum mati. Inti dari kehancuran disuntikkan ke tubuh Anda yang baru lahir. Mencoba membunuh Anda. 18 segel di tubuh Anda disegel oleh saya, dan esensi itu dibagi menjadi 18 bagian. Para dewa memiliki roh keabadian, selama jika Anda berada di alam dewa, Anda secara alami akan terus menyerap. Dan itu pasti akan menyebabkan segel cepat rusak, dan tubuh Anda tidak dapat menahan segel, Anda pasti akan mati. Bahkan saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Jadi, dalam keputusasaan, kami hanya dapat meninggalkan Anda di benua Douluo. Hanya di dunia manusia kecepatan membuka segel akan melambat. Selama kami dapat kembali tepat waktu dan Anda dapat tumbuh ke tingkat tertentu, akan selalu ada solusi untuk Raja Naga Emas. Kesempatan untuk kebrutalan. Tombak naga emasmu diserahkan padamu oleh kakakmu. Keluarga kami sangat merindukanmu dan sangat merindukanmu.
Tang Wulin menatap Tang San di depannya dengan tatapan kosong, akhirnya dia tahu dari mana darah Raja Naga Emasnya berasal. Ayah. Berdiri di depannya adalah ayah kandungnya sendiri, tetapi ayahnya sebenarnya adalah dewa. Tubuh Tang San telah menjadi sedikit ilusi tanpa disadari, matanya penuh dengan perasaan yang kaya ketika dia melihat Tang Wulin. Adapun Tang San, yang duduk di depan Xiao Wu, wajahnya jelas menjadi pucat, dan konsumsi kesadaran dewa mulai memasuki keadaan hampir cerukan untuknya. Dia mengangkat tangan kirinya, seolah ingin menyentuh putra di depannya, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ayah sendiri, apakah Dewa Titah? Kesedihan di hati Tang Wulin telah berkurang banyak, dan itu lebih mengejutkan dan luar biasa. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba ke titik di mana dia agak tidak dapat diterima. Waktuku hampir habis. Koneksi jarak jauh semacam ini melintasi batas ruang angkasa membutuhkan koordinat dan konsumsi yang besar. Kematian orang tua angkatmu terlalu banyak menghantammu. Kepribadianmu sangat mirip denganku, agar tidak membiarkanmu saya hanya harus datang. Tapi ini akan menyebabkan Tang Tua tidak lagi bisa menjagamu, dan penutup laut yang luas juga akan rusak. Di masa depan Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu alam dewa kembali, tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Di sisi lain, kami juga mengalami banyak masalah. Kami bertemu dengan alam dewa lain dan bertabrakan dengan mereka. Untuk kembali, kami masih membutuhkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, ayah hanya berharap bahwa kamu akan terus menjadi lebih kuat sambil mengendalikan kekuatan segel Raja Naga Emas. Esensi Raja Naga Emas pasti akan membawakanmu bahaya besar, tetapi itu juga sebuah kesempatan. Selama kamu bisa menjaga hati, kamu akan bisa berbeda dari ayah. Raja Naga Emas hampir abadi, menunggu kami, ayah dan ibu pasti akan kembali, dan kemudian kami dapat dipersatukan kembali sebagai sebuah keluarga. Atau, jika suatu hari, Anda bisa cukup kuat untuk menciptakan alam dewa Anda sendiri, kemudian temukan cara untuk datang kepada kami. Saya akan menanamkan koordinat dan nafas alam dewa di dunia spiritual Anda sampai Anda menembus batas. Itu hanya akan dirangsang setelah mencapai tingkat titah. Nak, yakinlah, aku akan menyelamatkan orang tua angkatmu dan membiarkan mereka hidup di dalam dewa. Saat kita bertemu lagi, kamu akan melihat kami dan kamu juga akan melihat mereka. Jadi jangan sedih, kamu butuh keberanian hati saya datang untuk menghadapi segala sesuatu di masa depan. Ayah benar-benar khawatir, tetapi dia tidak bisa lagi melindungi Anda. Jika saya tidak muncul hari ini, saya khawatir Anda tidak dapat mengendalikan kekuatan Raja Naga Emas. Untungnya, kekuatan Raja Naga Emas akan biarlah kau memiliki tubuh yang hampir abadi, meski kau benar-benar dikuasai kekuatannya dan menjadi gila, jangan menyerah pada dirimu sendiri, percayalah ayah, apapun yang terjadi, kami akan kembali dan kami akan menemukanmu untuk membawamu kembali kepada kami. Ketika sampai pada kalimat terakhir, nada Tang San dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Tubuhnya menjadi semakin ilusi, dan bintang-bintang di sekitarnya mulai redup. Selama 1000 tahun Baiyun, Anda harus berkultivasi dengan baik. Itu adalah salah satu kemampuan ayah yang paling kuat. Ketika Anda benar-benar dapat mempelajari misteri waktu suatu hari nanti, maka, bahkan jika tidak ada alam dewa, Anda dapat melampaui segalanya di benua Douluo. Ciptakan dunia kecil milikmu. Kekuatan yang bisa aku lewati terbatas. Kecuali 1000 tahun Baiyun, aku akan memberimu gaya lain dan kamu bisa berlatih bersama. Itu milik misteri ruang. Saat berbicara, Tang San melambaikan tangan kanannya, trisula emas di tangannya berubah menjadi pita dan menembak ke arah Tang Wulin, dan di tengah dahi Tang Wulin, pola trisula emas muncul, dan keduanya tampak bergema satu sama lain. Umum. Trisula emas terbang tiba-tiba menembus alis Tang Wulin. Kesemutan dan rasa berat datang, menyebabkan dia mengerang. Banyak jejak memori yang diikuti. Ada suara samar di telingaku, nak, hati-hati, tunggu kami kembali. Oh, ya, dan hati-hati, Raja Naga Perak. Tirai cahaya di depan Tang San dan Xiao Wu tiba-tiba pecah, tetapi pada saat itu, Tang San tiba-tiba meraihnya dengan tangan kanannya. Dalam ilusi, cahaya keemasan yang pecah berubah menjadi pusaran air emas, mengangkangi ruang yang jauh, dan cahaya menyala. Dua sosok telah muncul di depannya dan Xiao Wu tiba-tiba. Tang San mendengus, membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hitam, napasnya menjadi lebih lemah. Xiao Wu buru-buru membantunya, memegangi lengannya, Kakak San, apa kabar, Kakak San?